Pernahkah kalian waktu kecil bermimpi untuk menjadi anak yang cerdas dan berprestasi dan tentunya membanggakan orang tua? Tentu tidak. Gak ada anak kecil yang mimpin hal-hal gak berguna seperti itu. Kita bermimpi melakukan transformasi dan menghancurkan planet. Maka ketika kita ditunjukkan dengan piala-piala seperti ini, kita semua tahu telah terjadi pemaksaan kehendak di dalam rumah, seperti yang terjadi di dalam film. Dosen gaib, sudah malam atau sudah tahu? Gua tahu apa yang kalian pikirkan setelah melihat judul tersebut. Pasti nih film balau-balau kacaunya. Tak perlu berprasangka buruk, karena memang benar demikian adanya. Semuanya dimulai dengan seorang bapak yang malu dengan anak perempuannya. Kamu boleh keluar setelah selesai semua tugas kamu. Jangan bikin malu bapak. Yang belajar anak lu, yang ngerjain tugas anak lu, yang ke sekolah pun anak lu. Kenapa lu yang malu? Kamu mau bodoh? Tidak berguna? Iya. Enggak, dia mau keluar dari film tidak mendidik ini. Maka Nisa pun melompat menuju tiang pancang yang muncul secara ajaib, entah dari mana asalnya. Kenapa pula rumah yang udah bagus gini masih ada tiang pancang belum dicabut? Ya terserahlah. Sekarang kita beranjak menuju tahun 2016, di mana kita ditunjukkan sederet nama mahasiswa-mahasiswi bodoh yang tidak lulus mata kuliah psikologi. Sudah 20 tahun saya mengajar. Baru kalian yang tidak berhasil. Kalau begitu, sebagai wujud pertanggungjawaban dari ketidakbecusan lu dalam mendidik, lu harus segera menghadap rektor dan meminta pemotongan gaji. Tapi buat apa kita bertanggung jawab selama kita masih bisa menyalahkan orang lain? Mulai Senin, kalian ikut semester pendek. Yang panjang aja mereka nggak lulus, apalagi yang pendek. Nggak jelas nih dosen. Saya mau taruh di mana muka saya di hadapan dosen-dosen yang lain? Ya taruh di pantat lah seperti biasanya. Hancur sudah karir saya. Yang dia maksud adalah karirnya di dunia akting. Terkena tongkat legendnya bertorasal, Pigon. Meskipun luka tersebut harusnya bisa membuat Bakti di penjara, tetapi kita semua tahu kalau Pak Bakti itu memang dikenal killer. dia pun merasa bersyukur tidak dibunuh oleh Bakti. Dalam perjalanan pulang, Umar Bakti mengalami kecelakaan. Dirinya diserempet truk. Itu akibatnya kalau lu nggak lihat kiri kanan sebelum nyebrang. Tak perlu khawatir, karena Bakti bukanlah dosen kelas kambing yang bolos mengajar hanya karena dicium truk. Maka kita mendapat adegan ujian yang sangat intens, di mana Bakti lupa soal ujiannya dan berpura-pura berpikir. Tapi menurut gua, dia sedang menderita sembelit. Setelah menunggu Bakti mulai menulis selama 2 jam, para peserta mendapatkan kabar gembira bahwa Bakti meninggal setelah diserempet truk. Dasar lemah, kabar tersebut membuat mereka merasa tertipu dan ingin segera pulang. Kalian mau kemana? Serius, lu masih nanya mau kemana? Lu dari tadi ditungguin cuman bikin garis aja bangsat. Maksud lu kita disuruh nebak sendiri soal ujiannya apa? Emangnya ini ujian cunin? 1 point will be deducted for each answer you get wrong. Untungnya Amel yang berotak encer memiliki alasan yang bagus untuk bisa pulang. Sudah malam, Pak. Jadwal ujiannya emang malam bego. Senin jam 7 malam. Pantesan lu gak lulus ujian. Tapi Bakti juga tidak mau kalah begitu saja dalam perlombaan jawaban paling bodoh sedunia. Sudah malam? Atau sudah tahu? Serius, ini alasan kenapa judul nih film kayak begini. Kembali. Pelajaran belum selesai. Bodoh amat, mati aja lu. Gua tahu apa yang kalian pikirkan. Karena Bakti sudah meninggal, maka film harusnya sudah berakhir bahagia dengan Bakti kembali berkumpul bersama putrinya. Tapi film baru berjalan 20 menit. Maka kita mendapatkan adegan filler selama 1 jam tentang Bakti yang berubah dari dosen killer Kita semua tahu kalau Pak Bakti itu memang dikenal killer. menjadi killer sungguhan. Korban pertamanya adalah ibu ini yang dibunuh dengan penuh perhitungan. Karena ketika terjatuh tampak 2 guci cantik dan ketika tertimpa berubah menjadi kendi murahan.
Perhitungan bakti yang sangat cermat itulah yang membuat semua mahasiswi berdebar-debar ketika melihatnya. Contohnya seperti Maya yang bertemu bakti di lorong kampus. Dan saking terkesimanya dia akan keseksian bakti, dia sampai lupa kalau dia bisa kembali ke ruangan di mana teman-temannya berkumpul. Dan malah pergi menjauh guna berlatih rol samping di tangga kampus. Ya, gue juga nggak yakin kalau mereka bisa ngebantu. Mungkin ini memang sudah jalan yang terbaik. Tapi bangsat dia masih hidup. Maka Bakti pun bergegas untuk mengkoreksi kesalahannya. Dan Maya pun mati dengan cara yang sama seperti anak Bakti. Maya tertancap pancang beton yang lagi-lagi muncul secara ajaib. Padahal 2 detik sebelumnya kita bisa lihat jelas kalau tidak ada apa-apa di bawah sana. Sekarang mereka sadar kalau nyawa mereka terancam oleh magic Pak Bakti. Amel pun bergegas mencari cara untuk menghentikan Bakti, bermodalkan petunjuk dari sang ibu. Kata orang dulu bilang, mereka itu gentayangan karena ada urusan yang belum selesai di dunia. Masuk di akal. Bisa jadi gaji Bakti ada yang ditahan kampus. Tapi Amel menemukan cara yang lebih bagus daripada sekedar mengurus administrasi kampus. Seperti ini contohnya. Meski mengarak Bakti mengelilingi kampus terdengar seperti ide yang bagus, tapi itu artinya Amel harus siap berkorban. Dan pengorbanan bukanlah sifat Amel. Maka dia mencari orang lain yang bersedia dicabuli oleh Bakti. Seperti wanita ini, tapi dia hanya bersedia membantu apabila dibayar 100 juta. Sementara Amel hanya sanggup menawarkan 10.000. Setelah negosiasi yang lama dan alot. Maaf ya dek, saya nggak bisa bantu banyak. Buang-buang durasi aja. Mata duitan banget lu jadi orang. Terdesak dalam pilihan yang sulit, Amel tidak kehabisan akal. Dia pun bersekongkol dengan Emir untuk menumbalkan Fatah. Kita harus ke sana kalau kita mau nyelesain ini semua. Amel bener tah. Tapi Fatah juga tidak sepolos itu. Dia merasa curiga dengan keduanya yang tiba-tiba satu suara. Gue takut. Ada kita. Khawatir rencananya layu sebelum berkembang, Amel dengan lihai menggunakan senjata rahasianya. Demi Maya. Demi Maya. Sungguh biadab. Sampai yang udah mati aja masih lu bawa-bawa. Sekarang mereka kembali ke kampus untuk menyelesaikan semester pendek di mana mereka sebelumnya kabur dari Bakti. Sudah malam? Atau sudah tahu? Sudah waktunya mereka menumbalkan kepolosan Fatah. Lalu saat Fatah kusyuk berdoa pada Bakti yang agung, Amel dan Emir mengendap-ngendap keluar kelas. Kita nggak punya pilihan lain, Mel. Selain menumbalkan Fatah, Lebih cepat kita selesaiin ini, lebih baik. dan itu adalah pertanda bagi mereka untuk segera pergi. Di alam mimpi pun mereka nggak bakal nolongin lu. Di saat Fatah adu kecepatan melawan Bakti, Amel dan Emir pulang ke rumah untuk beristirahat sembari menunggu Bakti selesai mencabuli Fatah. Inilah contoh ikatan persahabatan yang tak akan lekang oleh waktu. Setelah menunggu selama beberapa jam, Mel, Fatah. tampak jelas mereka tidak lupa dengan temannya. Keduanya bergegas kembali ke kampus untuk mengarak Bakti sesuai strategi awal. Sekarang kita akan menyaksikan apakah strategi itu bisa mengelabui Umar Bakti yang sudah 20 tahun mengabdi. Ketika mereka sampai di kampus, tebak di mana Fatah berada. Bakti membawa Fatah menuju puncak kenikmatan hingga langit ketujuh. Dan ketika Fatah berhasil diturunkan, ternyata nafsu bejat Bakti masih belum terpuaskan. Beruntung bagi Fatah, karena memiliki sahabat seperti Emir yang hanya berdiri diam menonton tanpa berniat membantu. Bukan hanya Fatah yang kecewa, Bakti pun ikut marah. Kok bisa ada sahabat yang kayak begini? Tak puas hanya memukuli Emir, Bakti pun berniat memberi Amel pelajaran. Di momen inilah Fatah berniat melawan balik. Tapi pertama-tama kita beri dulu monyet satu ini.
Lalu tak lupa, dosen bejat satu ini. Mendadak Fatah menjadi karakter yang paling gua suka di film ini. Tapi Emir yang tidak terima dihantam Fatah yang menurutnya hanyalah seorang tumbal. Bukannya membantu Fatah melawan Bakti, dia malah menyerang Fatah dari belakang. Tak puas hanya sampai di situ, dia juga menancapkan kayu ke jantung Fatah, seolah-olah sedang memberantas Dracula. Amel yang menyaksikan semua ketololan tersebut sampai dibuat bingung. Jangan-jangan gue salah baca naskah. Kegilaan Emir sampai di titik di mana dia mencoba melempar Amel keluar dari dalam film. Setelahnya ia ikut rebahan menemani sahabat sejatinya. Apa coba maksudnya si Emir ini? Setelah semua ketololan tersebut berakhir, kita ditunjukkan pada senyum lebar Bakti yang sangat puas dengan anak didiknya yang saling bunuh. Macam mana pula lah dosen satu ini. Lalu Nisa, putri Bakti yang sudah meninggal, datang menjemput, mengenakan baju baru yang dibelikan malaikat di akhirat, karena bajunya jauh berbeda dari saat kematiannya. Tapi karena gaji malaikat juga tak seberapa, dia cuma sanggup membelikan Nisa sendal jepit. Sekarang Bakti sudah berpulang, Amel pun bisa tersenyum lega sebagai satu-satunya yang selamat setelah menumbalkan seluruh sahabatnya. Dia pun menutup film ini dengan memberikan pesan moral kepada para penonton bahwa menumbalkan sahabat Adalah kegagalanku sebagai sahabat. Sekarang kita sudah tambah bermoral, film pun sudah bisa kita tutup dengan sekumpulan berita hoax.